وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanibidina azani Allah wa iyyakum, hadis nomor 144, bab man da'a Allah ayyuh sina khalqahu. Bab orang yang berdoa kepada Allah agar akhlaknya diperbaiki. Jadi selain kita belajar tentang akhlak yang baik, kita juga diperintahkan untuk mempraktekkan akhlak yang baik agar kita berubah menjadi orang yang berakhlak yang baik, dan kita juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan, diistiqomahkan di atas akhlak yang baik. Jadi tahapan dalam berakhlak ini nggak cuman sekedar oh ya tahu itu akhlak yang baik, udah nggak cuman gitu. Tapi selain belajar juga harus diamalkan, kemudian kita minta diistiqomahkan. Makanya menjadi seorang muslim juga sama. Ya, ketika kita sudah Islam, maka nggak cuman kita menjadi seorang Islam saja, maka kita di situ harus belajar bagaimana menjadi orang Islam. Lalu kemudian kita minta istiqomah di atas keislaman. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kul robbi Allah summastaqim. Katakanlah bahasanya Robku itu Allah, kemudian istiqomah. Artinya ketika kita mengatakan Rob kita Allah, ya kita harus mengilmui Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, dan di mana Allah itu berada, dan kita harus kenal. Kemudian agamanya itu apa, Rasulnya itu siapa, kita harus kenal. Begitu kemudian kita sudah kenal, harapannya kita mantap untuk mengatakan Robbi Allah. Kemudian setelahnya kita istiqomah. Maka dalam hal akhlak juga sama. Ya, kita tahu Nabi SAW orang yang berakhlak mulia. Nah, akhlaknya gimana ya? Kita harus belajar. Jangan cuma mengatakan Nabiku akhlaknya mulia. Lah, kok kamu akhlaknya nggak mulia? Katanya kamu mengikut Nabi. Nah, ini perlu kita pahami dengan benar gitu. Jangan sampai kemudian kita asal ikut-ikutan ngomong tapi kita nggak tahu apa itu yang diomongkan itu. Wanibidina azani Allah wa iyyakum an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru ayyad'u, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka sihhah wal ifah. Ya Allah, aku memohon kesejahteraan dan ifah. Ifah ini kehormatan diri, di mana An Abdullah bin Amr anna Rasulullah SAW karena yuksiru ayyad'u, bahasanya Nabi SAW dari Abdullah bin Amr, bahasanya Nabi SAW banyak memperbanyak mengucapkan atau berdoa, Allahumma inni as'aluka sihah, ya Allah aku mohon kesehatan kepadamu, wal ifah, dan kehormatan diri. Ya. Jadi memohon untuk tidak merendah di hadapan orang lain. Apa kalau bahasa Jawanya tidak nguris, tidak geragas. Senajan aku wong randuwe tapi aku wegah jadi wong kere, wong ngere, bukan kere ya, ngere gitu. Minta-minta sampai rebutan, sampai antri. Ada orang mau bagi sumbangan 20.000 sampai antri nginjek-injek temennya gitu. Ya. Orang yang ifah itu tidak mau meminta-minta walaupun kondisinya susah. Dia akan terus berusaha dan hanya minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta Nabi SAW. Ya. Nabi SAW kalau mau dunia, Nabi SAW pasti punya. Oh, namanya juga pemimpin kaum muslimin. Gitu. Tapi Nabi SAW nggak pernah minta dunia. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan 1 bulan dapur kami nggak ngebul. Itu menunjukkan Nabi SAW sangat sederhana. Tapi Nabi SAW berusaha untuk mencukupi kebutuhan istri-istrinya. Ya, ketika nggak punya, Nabi SAW sampai menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ditukar dengan gandum, lalu kemudian dibagikan ke istri-istrinya sebagai nafkah dari beliau kepada istri-istrinya. Tapi Nabi SAW meminta ifah. Artinya kalau Nabi SAW pengen minta ke para sahabatnya yang kaya, bisa aja gitu. Utsman, Abdurrahman bin Auf, aku minta gandum dong, kasih gitu. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Yang dicontohkan Nabi SAW justru beliau berusaha sendiri dengan cara menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi. Sehingga para sahabat tahunya kalau itu baju besi digadaikan ketika Nabi SAW sudah wafat. Dan mereka bersedih ketika tahu itu. Kenapa? Kalau tahu Nabi butuh itu, ya pasti dikasih gitu loh. Tapi Nabi SAW tidak pernah ngere, tidak pernah minta-minta ke para sahabatnya. Itu yang disebut dengan ifah itu. Ya. Maka seorang muslim harusnya punya ifah, punya malu gitu. Senajan susah, ya nggak usah kemudian minta-minta gitu.
Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum wal amanah, dan Nabi SAW meminta amanah. Seorang muslim harus minta amanah. Ya, kepada apa? Kepada semua yang diamanahkan kepada kita, ya kita harus menjalankan dengan baik. Makanya Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanya atas apa yang kamu pimpin. Loh kan aku belum jadi presiden. Iya, kamu sebagai anak kamu punya amanah dari orang tua. Apa? Ya jadi anak yang soleh. Belajar gitu kan. Itu amanah dari orang tua. Nanti kamu sebagai istri punya amanah dari suami. Apa itu? Menjaga keuangan rumah tangga, mengurusi dengan baik, ya, menjaga anak-anaknya. Jangan sampai kemudian jadi istri sibuk main medsos, anaknya kecemplung sumur, anaknya ketabrak motor. Ya. Nanti jadi suami kamu punya amanah nih. Dari siapa? Dari mertuamu. Untuk apa? Untuk menjaga anaknya. Ya. Maka setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita harus menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui orang-orang tadi. Apakah orang tua, apakah mertua, ya, apakah masyarakat, apalagi kalau dari masyarakat tambah repot meneh. Jadi Pak RT nggak boleh semena-mena, jadi Pak RW apalagi lurah gitu kan. Itu amanah. Jadi kalau kita ngomongkan amanah itu nggak cuma amanah dari masyarakat, bukan. Amanah dari mertua kita, amanah dari orang tua kita, amanah yang diberikan Allah melalui anak-anak kita gitu ya. Atau misal kita menerima barang gadaian, ya berarti amanah dari orang-orang yang nitipkan barang gitu. Jangan sampai kemudian menerima barang gadaian terus dipakai terus rusak, nggak mau tanggung jawab gitu kan. Kemudian Nabi SAW juga meminta wa husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Jadi seorang nabi yang sudah berakhlak mulia saja masih meminta akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Maka Nabi SAW kalau mengatakan saya beristighfar sehari itu antara 70 sampai 80, dalam hadis yang lain 70 sampai 100 kali. Dan Nabi Muhammad SAW itu maksum, diampuni dosanya sebelumnya dan setelahnya itu diampuni. Sudah seperti itu masih tahajud dan masih istighfar, maka kita harusnya lebih banyak, lebih baik untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan akhlak juga sama. Nabi SAW itu dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang paling berakhlak, ya. Maka ya, ketika Nabi yang seperti itu aja masih minta akhlak yang baik, maka harusnya kita juga lebih banyak minta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridho bil qadar, dan ridho dengan takdir itu juga yang diminta. Jadi takdirnya hari ini apa kita ridhoi. Takdirnya hari ini saya nggak punya orang tua, kita ridhoi. Takdirnya hari ini saya belum menikah, kita ridhoi. Takdirnya hari ini saya punya anak yang cacat, kita ridhoi. Ya. Karena Allah, Nabi SAW berkata, innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai seorang hamba itu akan diuji. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang menerima ridho atas cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waman sahita falahu suh, dan barang siapa yang nggak terima dengan cobaan Allah dari Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami meminta ridhomu dan surga. Bermakna ridho Allah Subhanahu wa taala pasti berujung dengan surga. Oleh karena itu termasuk cara meridhoi takdir, yaitu likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi kalau kamu mendapatkan sesuatu yang jelek, yang menurutmu nggak enak, maka kamu ridhoi aja, nggak usah putus asa, nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk-ngamuk. Begitu pula sebaliknya, kalau kamu sedang mendapatkan sesuatu yang baik, sedang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nggak usah disombongkan, karena itu memang sudah ditetapkan. Makanya ar-ridho bil qadar ini bisa dua maknanya, yaitu ridho kepada yang jelek dan juga ridho kepada yang baik dengan tidak menyombongkannya. Ini doa Nabi SAW. Kita masuk di hadis 308 an Bazid ibni
Babanus qala, dari Bazid bin Babanus yang berkata, dakhalna ala Aisyah, kami pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, faqulna ya ummul mukminin, maka kami berkata, wahai ummul mukminin, wahai ibundanya orang-orang beriman, maka nahuluku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa gitu. Qalat, beliau berkata, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Taqra'una suratal mu'minin, apakah kalian pernah membaca surat Al-Mu'minun? Qalat, maka beliau radhiyallahu anha berkata, Iqra, baca. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Qala Yazid, maka Yazid berkata, faqara'tu, maka aku pun membaca, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, ila furujihim hafidun, sampai ke ayat ila furujihim hafidun. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflahal mu'minun. Terus lanjutannya apa, Mas Eko? Apa, Mas? Kok lupa, aku nggak nyuruh ngapalin, bukaan gitu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Demikian akhir dari pertemuan kita di pagi hari ini. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Yazid bin Babanus bahwasanya akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran, dan inti dari akhlak Nabi SAW itu terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5.